Ayo. Kamu lagi mikirin siapa sih teman-teman ya? Yang dipikirin ini kira-kira kerasa nggak sih kalau misalkan kamu tuh lagi mikirin? Nah, bicara mengenai mikir-memikir ini ya. Pikir. Diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca ya. Ayo kita fokus buat baca mengenai pesan penting dari seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan. Ayo, kamu mikirin siapa sih? Itu jangan mikirin aku loh. Jadi tugasnya teman-teman ini semua saat ini gampang ya. Tarik nafas yang panjang, tenangkan dan coba terkoneksi dengan orang yang mau kamu pikirkan untuk kita baca pada saat ini ya. Sebelum kita nanti shuffling ya. Oke, teman-teman, kita general reading sama seperti di bacaan yang sebelum-sebelumnya juga, semuanya general ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif supaya outcome-nya ke kamu, ke hidupnya kamu juga jadi positif ya. Oke, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan kalau misalkan bingung dan sebagainya ya di pause teman-teman ya, putar lagi, ulang gitu kan, pause lagi, dengerin baik-baik. Oke ya, dan kalian bisa zoom ke kartu ya, kartu yang muncul dan sebagainya. Dua kartu yang dipakai adalah kartunya Oracle Card Indonesia. Jadi seperti itu supaya kalian hafal juga gitu ya, hafal juga. Oke ya, kita baca buat kamu teman-teman. Sekarang siapa sih ya, coba kita lihat ya. Scorpio. Buat teman-teman Scorpio ya, kita bakalan baca, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu juga pilih story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata gitu kan, 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya. Alright, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Alright, kita baca buat kamu teman-teman Scorpio. Fokus ya, kalian fokus, tarik nafas yang panjang teman-teman ya. Imagine ya, bayangkan orang yang kamu mau baca pada saat ini. Oke, ya, fokus. Tarik nafas yang panjang, coba terkoneksi dengan mereka ya, atau dia. Oke, yang kamu pikirkan siapa sih orang ini, ciri-cirinya kayak gimana gitu. Ya, di cerita kamu yang pertama buat teman-teman Scorpio, ini orangnya egois pakai banget. Jadi harus dia yang diprioritaskan, harus dia yang diperhatikan, harus dia dan dia ya, only gitu kan. Jadi cuman hanya dia aja gitu yang harus diperhatiin gitu kan. Egois orangnya, tapi sebenarnya dia orang yang hangat ya. Kalau misalkan bicara itu asik ya. Pokoknya selagi kamu menjadikan dia adalah yang utama, itu nggak akan ada masalah ya, seperti itu. Dia orangnya cukup berani teman-teman ya, cukup berani dan orang yang cukup bertanggung jawab sih. Jadi kalau misalkan dia sudah bilang A gitu atau sudah bilang B dan memang itu adalah kewajibannya dia, maka dia akan menyelesaikan itu dengan baik ya. Ini usianya bisa jadi sama atau lebih tua daripada kamu ya, seperti itu. Dan kadang-kadang bisa galak sih, bisa tenang gitu ya, tapi ini gampang banget yang namanya kebawa emosi orang ini teman-teman ya, dan suka maksa. Nah, sekarang kita lihat ya, kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa sih? Kehadirannya dalam hidup kamu, dia sih dia itu ya memang take advantage ya, karena kamu merhatiin, karena kamu tuh orangnya peduli, ngedengerin dia, menjadikan dia prioritas. Jadi ya merasa aja gitu ya, merasa diperhatiin sama kamu, jadi ya nempel. Jadi ya seperti itulah ya kehadirannya dalam kehidupan kamu ya. Sebenarnya dia mengajarkan banyak hal yang bijak gitu kan, untuk kamu bertindak, untuk kamu tuh ini. Soalnya dia kalau ngelihat orang nggak satset itu kayak nggak sabaran gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sedangkan kamu orangnya slow di luaran tampak slow gitu kan, padahal sebenarnya dalam diri konfliknya banyaknya amit-amit gitu ya. Nah, sekarang kehadiran kamu dalam hidupnya dia ya, kamu tuh pendengar yang baik banget. That's why ya mungkin dia itu
jadi nyaman gitu, karena memang dia tuh suka diperhatiin banget, teman-teman, dia suka. Dan kamu bisa membuat dia itu merasa dipahami, membuat dia tuh merasa nyaman, jadi pendengar yang baik buat dia gitu loh, teman-teman ya. Wah, ini capek gak sih ya teman-teman? Tapi kamu enjoy sih, fun gitu ya. Ya nggak apa-apa aja gitu loh ya. Jadi ya kamu pendengar yang baik, kamu bisa membuat dia merasa dipahami, kamu bisa banget yang namanya memahamin perasaannya dia gitu kan. Selalu memberikan telinga untuk mendengarkan cerita-ceritanya dia dan keluh kesahnya dia. Nah, sekarang kita lihat ya pesan pentingnya dia buat kamu ya pada saat ini nih apa? Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, dia tuh kepingin banget yang namanya menjalin komitmen dengan kamu, kepingin ya, karena ada perasaan-perasaan gimana ya, nyaman sama kamu ketika bicara sama kamu tuh, dia berasa banget ya namanya diperhatikan. Secara komunikasi dia merasa fine gitu loh sama kamu. Jadi ya kepingin yang namanya menjalin komitmen dengan kamu, pingin serius lah ya, seperti itu, punya feel seperti itu sih teman-teman ya. Ini di readingan yang pertama ya buat teman-teman Scorpio ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian fokus teman-teman ya. Kalian fokus. Oke, siapa sih orang ini ya, dan ciri-cirinya seperti apa? Yang jelas dia tuh orang yang dilihat orang benar-benar sempurna banget gitu. Sempurna, I'm perfect. Ya perfect banget. Jadi dilihat orang benar-benar yang orangnya tegas, berani, kaku. Tapi walaupun semua itu, tapi gampang bergaul, humble gitu. Harapan banyak orang nih teman-teman ya, bisa jadi dia tulang punggung keluarga, atau dia seseorang yang memang dilihat di sebuah komunitas ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar orang lihat dia adalah orang yang bisa diandalkan ya, sempurna lah dari segi manapun gitu, seperti itu. Yang mereka nggak tahu adalah kamu tuh sebenarnya dia tuh sebenarnya gampang down, gampang banget yang namanya kehilangan arah tujuan hidupnya dia gitu loh, teman-teman, yang orang nggak tahu gitu. Tapi versinya di luar itu benar-benar kelihatan sempurna, pakai banget ya. Ini adalah ciri-cirinya dia. Kehadirannya dia dalam hidup kamu berarti apa? Kehadirannya dia ya, dia tuh dia itu adalah orang yang dengan dia kamu tuh kepingin bersama, tapi entah kenapa halangan kalian tuh banyak gitu loh teman-teman ya. Halangan kalian tuh banyak, baik dari internal maupun eksternal. Nah sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya ya teman-teman ya. Kamu buat dia yaitu seperti apa sih artinya gitu. Nah kamu tuh adalah orang dimana buat dia ya bolak-balik gitu kan, bolak-balik sama kamu lagi gitu. Dia nggak bisa move on sih dari kamu, karena dia itu merasa di merasa dipahami sama kamu teman-teman ya. Jadi ya dia bolak-baliknya sama kamu, walaupun mungkin ini hubungan yang agak susah ya, nggak bawa kebaikan juga gitu loh buat kalian berdua ya, seperti itu. Dan internal eksternal tuh gangguannya cukup banyak ya buat hubungan yang kalian jalani kalau kalian bersama ini gitu ya. Lalu sekarang pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih sebenarnya? Pesan pentingnya untuk kamu tuh belajar lebih terbuka, untuk kamu belajar untuk enggak yang namanya berasia-rahasia sama emosi perasaannya kamu sendiri gitu loh. Jadi lebih ke share gitu loh kalau ada apa-apa gitu ya, seperti ini. Dan ya ini sih dia lebih ke, sebenarnya dia kepingin yang namanya kamu tuh move on, melanjutkan hidup kamu gitu. Jangan terjebak sama dia terus. Tapi gimana dong ya, dianya sendiri juga susah gitu loh move on dari kamu ya, seperti ini. Oke ya, ini cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya, cerita kedua. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kalian fokus ya teman-teman ya, kalian fokus ya. Siapa sih orang ini, ciri-cirinya kayak gimana di cerita kamu yang ketiga? Siapakah dia ya? Ini yang jelas orangnya susah banget ekspresif teman-teman. Jadi semuanya dipendam sendiri, semuanya ditelan sendiri ya, sibuk kuat buat orang yang dia sayang ya, seperti ini. Jadi ya, jadi di depan bisa ketawa gitu, tapi di dalamnya remuk redam bisa banget gitu, apalagi buat orang yang dia sayang ya, seperti ini. Orangnya cukup feminim, perasa banget, dan sebenarnya cukup ini ya, misterius teman-teman. Itu sebabnya mungkin di depan sama di belakang beda banget gitu. Misterius lah, gaya stylenya dia gitu kan, benar-benar dilihat tuh benar-benar kayak wow, bikin penasaran ya.
Ya, tapi baperan nih ya, feminim, perasa, lembut banget gitu kan hatinya. Nah, kalau untuk penampilan sih dia cenderung sederhana ya teman-teman ya, sederhana, nggak glamor. Terus habis gitu juga tinggi badannya rata-rata ya, nggak terlalu tinggi sih, nggak terlalu tinggi ini mah ya, seperti ini. Tapi yang jelas dia nih susah banget menikmati hidup karena ya susah ekspresif ini tadi teman-teman ya. Sekarang kita lihat untuk kehadirannya dalam hidup kamu tuh berarti apa sih teman-teman ya, kehadirannya dia. Arti kehadiranmu, kehadirannya dia dalam hidup kamu nih kayak ilusi teman-teman ya, sebenarnya ada gitu tapi antara ada dan tiada. Kehadiranmu dalam hidupnya dia ini sih seperti family ya, seperti keluarga ya. Memang dia adalah keluarga kamu ya, seperti itu. Sedangkan kehadirannya dalam hidup kamu tuh ya kadang ada kadang enggak gitu. Orang yang selalu ada tapi enggak ada gitu. Kebayang enggak sih? Ya, kalian itu enggak harus bersama tapi secara emosional kalian itu saling support gitu, saling bantu ya. Selalu ada di saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Tapi ya kalau pas enggak ya kalian sibuk dengan dunia kalian masing-masing ya. Dan kehadiranmu dalam hidupnya dia ya, dia sih menganggap kamu sebagai seorang keluarga. Dan memang keluarga ya seperti itu. Bisa jadi ya saudara, ini juga bisa sih teman-teman ya. Saudara bisa, sosok feminim juga bisa ya, ini ya sosok yang feminim bisa jadi seperti itu. Kakak mungkin gitu kan ya, ibu mungkin, nah seperti ini, ataupun siapapun lah ya, sosok yang feminim, sepupu mungkin ya, bisa jadi kurang lebih seperti itu ya, atau orang yang deket yang udah dianggap kayak keluarga juga bisa. Nah sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu saat ini apa sih teman-teman ya, supaya kamu tuh belajar sayang sama diri kamu sendiri ya, supaya kamu belajar sayang sama diri kamu sendiri kamu, karena selama ini ya dia juga menganggap kamu tuh terlalu banyak sayang sama orang lain gitu kan ya. Sebenarnya sama sih sama dia gitu kan ya, untuk selalu neken-neken perasaan dan sebagainya, tapi kamu tuh selalu lupa untuk sayang sama diri kamu sendiri. Jadi dia kepingin kamu belajar menyayangi diri, belajar untuk menerima diri, seperti itu ya. Alright ya teman-teman ya, kadang-kadang pesan seseorang gitu kan yang penting buat kehidupannya kita ya, kita tuh susah dengernya. Karena apa? Karena kita sibuk galau, sibuk dengan pikiran kita sendiri, sibuk dengan emosi kita sendiri, sampai pesan-pesan penting dari alam semesta ini pun juga gak terdengar gitu. Nah ya sekarang kita belajar yuk ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita belajar untuk ngedengerin diri kita sendiri terlebih dahulu, ngedengerin badan kita kalau memang udah ngasih sinyal-sinyal yang luar biasa buat istirahat gitu kan ya, seperti itu. Ngedengerin pikirannya kita yang luar biasa lalu lalangnya gitu kan, rame banget. Nah ini loh teman-teman ya, karena dengan kita bisa ngedengerin ya, mulai belajar untuk ngedengerin diri kita sendiri, akan jauh lebih mudah buat kita ngedengerin orang lain. Belajar untuk mendengarkan pesan dari alam semesta ini itu akan jauh lebih mudah. Tapi ya untuk menuju ke arah sana ya, ke arah sana itu memang prosesnya nggak gampang ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Oke, kita jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, di cerita yang berbeda, tema yang berbeda, zodiak yang berbeda. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, let's go yuk teman-teman ya, dibantuin subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya dapat ya uploadannya tiap hari. Oke, share ke teman-teman yang memang membutuhkan. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.